Berikut ini anak-anak sekalian akan kita presentasikan bagaimana cara membuat aplikasi Android dengan menggunakan app Inventor. Langkah pertama, aktifkan Google Chrome ataupun browser yang lainnya. Setelah membuka browser, pastikan internet aktif sehingga aplikasi yang kalian miliki saat ini terhubung dengan internet. Kemudian langkah berikutnya, silakan cari atau ketik pada browser MIT App Inventor. Hasil dari pencarian tersebut, silakan lakukan langkah berikutnya, aktifkan MIT App Inventor dengan cara klik. Proses berikutnya adalah mengawali pembuatan aplikasi dengan cara create app. Setelah klik pada create app, komputer akan memberikan tawaran untuk membuka akun Gmail kalian. Pastikan menggunakan email Google Mail atau Gmail. Dan pastikan passwordnya benar. Setelah aktif pada aplikasi, untuk mereka yang baru mengawali pertama, maka akan diberikan beberapa option. Yang pertama, persetujuan. Jika ada kalimat persetujuan, terima dengan accept. Terus kemudian ditawarkan untuk pembuatan sebuah project, bisa dipilih close atau bisa dipilih dengan continue. Bagi kalian yang ingin melihat project yang lama ataupun project yang pernah dibuat, bisa dipilih pada menu project, properties, atau my project. Maka akan terlihat aplikasi yang pernah dibuat atau project yang pernah dibuat. Untuk memulai membuat project baru, silakan dipilih Start New Project. Setelah memilih New Project, pastikan menulis nama aplikasi yang akan dibuat. Contoh adalah album keluarga. Penamaan project tidak boleh menggunakan spasi. Berikutnya, pastikan jika aplikasi ini sudah dilengkapi nantinya beberapa gambar ataupun tombol yang sesuai dengan yang kalian harapkan. Jika belum memiliki gambar, boleh diunduh dari Google. Contoh, misal adalah wallpaper Kemudian pilihlah wallpaper yang kalian harapkan. Dengan cara tekan klik, kemudian klik kanan, pilih Save Image As. Serta gambar-gambar yang lainnya yang diharapkan jika itu akan digunakan dalam aplikasi kalian. Proses berikutnya, perhatikan. Proses ini adalah akan melakukan desain terhadap aplikasi. Maka dipilih desainer. Sebelum melakukan desain, perhatikan tombol di sebelah kiri dari tampilan atau interface disebut dengan palet. Digunakan untuk memasukkan properties atau media yang akan dimasukkan ke dalam viewer atau tampilan asli. Kemudian di sebelah kanan ada properties, digunakan untuk mengatur segala sesuatu yang berada di viewer. Baik, kita desain yang pertama. Desain yang dilakukan awal digunakan adalah menentukan latar belakang dari aplikasi.
silakan aksen colornya disebut dengan none. Line horizontal atau perataan horizontalnya dipilih center. App name-nya boleh kita ganti dengan nama album keluarga. Background-nya dipilih none. Kemudian background image-nya akan kita ganti dengan gambar, maka lakukan upload file sesuai dengan gambar yang diharapkan. Contoh, kita akan pakai yang ini. Ketika dipilih OK, maka background akan berubah sesuai dengan yang kita harapkan. Ke bawah, atur kembali. Ada yang disebut dengan scrollable. Kemudian title visible-nya dinonaktifkan. Tujuannya agar tampilan teks screen 1 ini tidak tampil. Silakan di title visible. Dilanjutkan dengan desain sederhana yang dimaksud sesuai dengan tugas praktikum mandiri adalah kita akan membuat sebuah user interface berupa label, tetapi lebih awal kita harus melakukan layout sebelum objek yang lain dimasukkan. Contoh, kita akan membuat tampilan aplikasi kita secara vertikal atau dari atas ke bawah. Dan juga bisa di-scroll, maka pilihlah vertical scroll arrangement. Kembali, vertical scroll arrangement, horizontalnya diatur center, backgroundnya none, kemudian lebarnya, width-nya kita ganti dengan fill parent agar sesuai dengan alat atau smartphone yang kita miliki. Lebarnya menyesuaikan. Berikutnya, interface yang akan kita masukkan adalah label. Bisa klik geser. Label kita buat 2 atau lebih. Kemudian terakhir kita butuh button atau tombol. Berikutnya untuk label 1, bisa kita ganti teksnya. Teksnya tebal, pilih bold. Size-nya kita ganti menjadi 16 contoh. Kemudian ke bawah ditulis teksnya. Karena screen 1 adalah screen halo atau selamat datang, maka ditulis selamat datang boleh pada aplikasi. Kemudian text color-nya kita ganti sesuai kita harapkan. Lanjut untuk label berikutnya. Kita isi dengan nama aplikasinya adalah album keluarga. Sekali lagi kita tentukan colornya, kita buat tebal, ukurannya diperbesar. Untuk tombol tentunya karena mempunyai fungsi agar tombol ini ditekan dan menuju ke screen yang lain. Contoh, untuk teksnya kita ganti menjadi lihat album keluarga atau lihat foto keluarga. Untuk screen 1 atau screen halo selesai. Screen kedua bisa ditambahkan dengan cara add screen. Pada screen kedua kita tulis saja album. Kita pilih OK atau dengan nama yang lain. Pada screen yang kedua, perlakukan sama seperti screen 1 dengan horizontal line-nya adalah center, default color-nya none, berikan background berupa gambar sama seperti pada screen pertama. Kemudian tulisan album dihilangkan dengan cara title visible. Lanjut dengan melakukan layout dengan cara memilih scroll arrangement horizontal ataupun yang vertikal. Kita coba yang vertikal. Kemudian horizontal arrangement-nya dibuat center,
backgroundnya dibikin none, kemudian white-nya dibikin menjadi parent, white-nya, lebarnya dibikin parent agar lebarnya sama. Kemudian objek yang sudah kita buat ini akan kita format dengan cara mencantumkan image. Karena yang akan kita tata foto, maka image kita taruh. Satu, image kedua. Contoh berikutnya, kita tambah 3 foto boleh. Kemudian image ini akan kita isi dengan gambar tentunya dari picture. Kemudian upload gambar sesuai dengan yang sudah kita punya. Contoh, kemudian image kedua sama, boleh kita ganti. Oke. Image yang ketiga juga sama jika gambarnya ada 3. Oke. Kita telah memiliki sebanyak 3 gambar dan desain kita anggap selesai. Desain pada halaman pertama, desain pada halaman kedua atau screen kedua. Langkah selanjutnya atau proses yang ketiga adalah membuat blok. Agar aplikasi bisa berjalan sesuai ketentuan, maka buat blok. Langkahnya adalah pilih blok, kemudian pilih screen 1. Pada screen 1 sekali lagi kita akan menampilkan ada gambar dan teks. Semuanya harus visible. Caranya adalah pilih screen, kemudian screen inisial dipilih, lanjut vertical arrangement-nya harus visible. Ditampilkan label 1 sama visible, label 2 visible, kemudian button atau tombol juga harus visible. Semuanya ditata, disusun. Inilah yang disebut dengan pemrograman berbasis blok. Tanda silang menunjukkan bahwa program kita belum jadi. Karenanya untuk melengkapinya, pilih logic, pilih true. Tata di paling kanan, kembali lagi true paling kanan, atau dengan cara klik kanan duplicate. Klik kanan duplicate. Berikutnya, khusus untuk button diberlakukan agar ketika buttonnya ditekan, when button one click, maka akan terjadi sebuah proses. When button one click, proses yang terjadi adalah kontrol. Kontrol yang dipilih adalah membuka atau open another screen. Pilih. Kemudian screen yang dituju adalah screen album. Demikian untuk blok pada halaman pertama atau screen 1. Pada screen 2 sama berlakukan, album klik, kemudian inisial album, vertical scroll visible, kemudian image juga semuanya visible agar semua objek bisa ditampilkan. Sekali lagi harus visible agar semua bisa ditampilkan. Sekali lagi yang kita praktekkan ini adalah membuat aplikasi sederhana. Kemudian logic kita masukkan kembali true. Cara yang sama bisa klik kanan duplicate, duplicate, duplicate. Proses berikutnya kita sudah menyelesaikan sampai proses ketiga. Proses keempat adalah build untuk menghasilkan APK.
Langkah ini tinggal saja lakukan project save dulu, save project, jangan lupa disimpan, lanjutkan dengan build Android app APK. Tunggu sampai dengan proses 100%. Setelah itu, persiapkan HP kalian. Kemudian, pastikan di dalam HP kalian sudah tertanam aplikasi scan barcode. Scan barcode, QR barcode atau yang lain bisa digunakan. Fungsinya adalah nantinya akan kita pindahkan aplikasi dari komputer langsung akan langsung kita masukkan ke dalam HP. Karena itu sekali lagi perhatikan, proses build ditunggu sampai dengan 100% sebagaimana panduan. Dan sekali lagi persiapkan scan QR barcode-nya. Setelah QR barcode siap, pastikan setelah 100% muncul sebuah pesan untuk download atau proses untuk scan QR. Jika tidak muncul, ulangi proses build. Proses berikutnya adalah melakukan scan barcode sesuai dengan aplikasi yang sudah di-build. Hasil dari scan barcode silakan kalian share atau kalian open. Contoh, kita open saja. Maka kita akan ditujukan untuk menuju sebuah site dan di situ bisa continue. Pilihlah download anyway. Hasil dari download tersebut bisa dipilih open, kemudian pilih open, dan hasilnya lakukan install. Maka terakhir aplikasi kita yang sudah dibuat tadi, ketika kita open sudah menampilkan hasil aplikasi dan bisa digunakan. Demikian tadi adalah bagaimana cara membuat sebuah aplikasi sederhana dengan menggunakan App Inventor. Proses terakhir, silakan lakukan screenshot terhadap aplikasi yang sudah dibuat di HP kalian. Lalu kirimkanlah ke tugas di Microsoft Teams. Terima kasih. Itulah untuk tugas praktek mandiri.